kita akan membahas peristiwa bencana alam yang dikaitkan dengan suatu ajaran Islam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang merugikan lingkungan, yaitu dapat menimbulkan kerugian harta benda serta dapat menimbulkan korban jiwa. Bencana alam itu terjadi karena adanya faktor alam dan juga bisa dengan aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Apa sih salah satu contoh dari bencana alam? Yaitu yang pertama, banjir, tsunami, longsor, gunung meletus, kekeringan, serta kebanjiran. Kita mesti menjaga kelestarian alam ini dengan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan ini tetap terjaga. Ada salah satu mahfuzat mengatakan, yaitu an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita mesti menjaga lingkungan ini dengan melestarikan lingkungan serta menjaga kebersihan. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dalam ayat ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa, yaitu di mana manusia bisa mengelola alam secara dengan baik. Maka dari itu dampaknya juga ke alam akan lebih baik. Jika manusia tidak mengelola alam dengan baik, maka konsekuensi yang didapat adalah bencana alam. Hadis adalah segala sumber dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana dari segala perkataan beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau, ketaatan beliau, yaitu dijadikan dalam suatu hadis dan dijadikan dalam pedoman hidup umat Islam. Jadi hadis itu ada sebuah pembagiannya, yaitu sebuah struktur yang bernama, yang pertama itu sanad, yang kedua itu matan, yang ketiga itu perawi. Yang pertama itu ada sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu adalah rantaian orang-orang yang meriwayatkan atau menyampaikan dari Rasulullah SAW kepada para tabi'in atau para generasi muda. Dalam ilmu hadis, sanad itu sangat penting karena untuk membedakan hadis yang dipercaya atau tidak dipercaya. Dalam kitab Baikuniyah karangan Syekh Muhammad bin Futu al-Baikuni ad-Dimashqi, beliau berkata, "Huwa tariqu mausula ilal matni." Selanjutnya yaitu matan. Apa sih itu matan? Matan adalah suatu isi teks hadis, yaitu berisi ketaatan serta perkataan Rasulullah SAW. Dan matan ini sangat penting karena berisi tentang ajaran hukum Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada umat Islam melalui hadis. Dan yang terakhir adalah perawi. Apa sih itu perawi? Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis kepada generasi satu dan generasi berikutnya. Yaitu tugas perawi adalah menjaga, menghafal, serta menyampaikan hadis tanpa mengubah maknanya. Jadi kesimpulan yang dapat dipahami yaitu dari sanad. Sanad itu adalah rantaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Matan itu adalah isi teks dari suatu hadis tersebut. Dan perawi itu adalah rantaian orang-orang yang menyampaikan kepada individu satu dan individu lainnya dan sampai kepada kita. Selanjutnya yaitu mempelajari tentang ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kita untuk membentuk suatu pembacaan yang sempurna dalam membaca ayat suci Al-Quran, yaitu seperti kita dapat membedakan panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, serta dapat membedakan sifat-sifat huruf. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, di mana dalam suatu komunitas sudah ada yang mempelajari, maka yang lainnya dianggap gugur kewajibannya. Oke, baik, kita akan membahas dari salah satunya, yaitu izhar. Izhar itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijar yang 6 tadi, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha, yaitu di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ketika contoh in huwa, yaitu in, nunnya itu nun mati, ha-nya itu ha besar. Jadi nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijar yaitu ha, dan disebutnya izhar karena dibacanya jelas.
Nah, itu dia salah satu contoh bacaan hukum nun mati dan tanwin, yaitu izhar. Maka ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar, dibacanya dengan jelas. Jadi kesimpulannya adalah penguasaan tajwid itu bukan hanya sekedar menghafal istilah, tetapi juga untuk membantu kita mencintai Al-Quran dengan cara membaca dengan baik, benar dan fasih. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Baik, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.